Rahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak Ibu. Selamat malam, Pak. Malam dulu, Bapak. Selamat malam, Bapak Ibu yang lain. Terima kasih, Bapak Ibu, sudah bergabung di Zoom webinar pada malam hari ini. Selamat malam juga, Pak Wayan. Terima kasih, Bapak Ibu, sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti webinar pada malam hari ini. Sepertinya ini baru beberapa begitu ya yang sudah bergabung. Mungkin nanti seiring berjalannya webinar ini juga akan bertambah. Mungkin Bapak Ibu yang lain juga sedang ada pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan, tidak masalah. Nanti setiap webinar akan kami share dan akan kami upload juga sehingga Bapak Ibu bisa menyaksikan ulang tentang materi-materi yang kita bawakan di webinar online training ini, Bapak Ibu. Oke. Baik, Bapak Ibu, apakah masih terjaga semangatnya Bapak Ibu atau sudah mulai wah, bingung ini mulai menulis dari mana begitu. Cuman ya Bapak Masih Ibu, semangat, Mas. nanti semangat. Baik, terima kasih Pak Suryawan. Nah, Bapak Ibu yang lain, saya harap juga masih terjaga semangatnya karena tidak terasa Bapak Ibu kita sudah setengah dari perjalanan webinar kita. Malam hari ini kita sudah masuk ke sesi yang keempat, gitu, di mana yang sesi-sesi sebelumnya di sesi-sesi awal kita sudah mengumpulkan bahan-bahannya, sudah menyiapkan alat-alatnya. Jadi menulis paper ini kalau kita ibaratkan, bisa kita ibaratkan seperti hanya membangun rumah begitu ya. Kemarin-kemarin kita sudah mengumpulkan material-materialnya, apa saja yang ingin kita gunakan, pasirnya, batu batanya, dan lain sebagainya. Kemudian kita juga menyiapkan alat. Apa sama Teh Ibnu ada tidur dia sih? Oke, selamat malam Ibu yang baru bergabung. Selamat malam, Mas Wim. Eh, Baik, Bu. Yang nanti akan mulai untuk membuat sebuah kerangka seperti apa rumah yang ingin kita bangun, seperti apa paper yang ingin kita bangun. Maka dari itu di sesi malam hari ini kita akan mulai menyusun yang namanya kerangka anatomi paper. Di Rumah Scopus kami memiliki sebuah kerangka anatomi paper yang bernama 703 framework. Apa itu 703 framework? Nantinya kita akan bahas pada malam hari ini karena dari kerangka yang nanti akan kita buat itu sangat membantu kita dalam penyusunan paper itu nantinya. Mungkin sebelum-sebelumnya apakah di sini Bapak Ibu biasa menulis paper langsung menyusun kalimat-kalimat menjadi satu paragraf begitu? Apakah biasanya langsung menuliskan gitu? Iya, iya Mas. Langsung menuliskan gitu, langsung dari introduction-nya kita buat kalimat-kalimat satu paragraf. Sebenarnya itu bukan cara yang salah, itu cara yang benar, tapi ada cara yang lebih tepat, yang mana akan membantu kita untuk kita terlepas dari kerja keras. Jadi kita harus uh, menyusun dulu outline apa yang ingin kita tuliskan. Nantinya kerangka anatomi paper ini sangat membantu untuk membatasi apa saja yang perlu kita tuliskan. Misalkan dalam introduction itu apa saja, research method apa saja, conclusion itu harusnya apa, dan lain sebagainya. Nanti akan kita bahas. Jadi bukan berarti yang tidak kita tuliskan itu jelek Bapak Ibu, tapi mungkin kurang tepat peletakannya. Seperti halnya kalau kita analogikan ketika mungkin Bapak Ibu yang Muslim di sini, Al-Fatihah itu baik, Al-Fatihah itu surah yang baik, tapi tidak tepat kalau kita baca ketika ruko, ketika sujud. Nah, seperti itu. Nah, jadi nanti Bapak Ibu silahkan bisa membuat kerangka anatomi paper yang baik sehingga ketika besok
Nah, sesi yang selanjutnya kita akan mulai penulisannya, digital writing. Bapak Ibu bisa mulai menulis terstruktur dari apa yang harus ada, terisi apa yang tidak ada, tidak usah dituliskan. Oke, baik Bapak Ibu, sepertinya sudah mulai banyak Bapak Ibu yang bergabung. Nah, dari itu mungkin bisa langsung saja kita mulai, begitu nggih? Sebelumnya saya izin share screen terlebih dahulu. Baik Bapak Ibu. Nah, di sini apakah share screen saya sudah tampil Bapak Ibu di layar Bapak Ibu? Sudah. Nah, baik, terima kasih Ibu Adelina. Baik Bapak Ibu. Nah, No, apa tuh? gimana Ibu? Sepertinya ada bocor. Bocor. Nah, di sini Bapak Ibu, jadi seperti yang saya sampaikan tadi, kita akan mulai menulis, tapi tidak langsung menulis kalimat-kalimat menjadi paragraf. Kita buat kerangka terlebih dahulu. Karena kita akan membuat kerangka anatomi paper yang mana sebenarnya dalam penulisan paper itu kita hanya menjawab 7 pertanyaan ini Bapak Ibu. What is known, unknown, how and why, method, result, discussion, dan conclusion. Dari ketujuh pertanyaan ini nanti Bapak Ibu kita buat kerangka-kerangkanya baru kita susun. Namun sebelum itu sebenarnya apa saja yang ada di layar ini gitu. Nah, ini sedikit saya jelaskan di sini. Jadi nantinya ketika Bapak Ibu mulai menulis paper, ada 3 hal yang harus ada di bagian introduction. 3 hal itu yaitu adalah what is known, yang pertama, yang kedua what is unknown, dan yang ketiga how and why. Jadi poin 1 sampai 3 ini nantinya yang akan mengisi paragraf introduction Bapak Ibu. Jadi di introduction kita tidak hanya berbicara tentang latar belakangnya, tidak hanya berbicara tentang teori-teorinya, tapi kita juga akan berbicara hal-hal lain. Nah, di bagian introduction yang pertama, kita akan membuat sebuah jawaban dari what is known, our understanding of the world. Kalimat-kalimat umum yang bernada positif, yang jika orang lain membaca dengan kalimat itu, semua orang akan setuju. Jadi intinya kita akan berbicara hal-hal umum terlebih dahulu, yang bernada positif, jangan langsung ke permasalahannya. Misalkan, kalau kemarin kita menggunakan contoh, judulnya itu adalah digital marketing, gitu. Digital marketing to improve marketing performance. Maka kita bisa tarik dari judul tersebut apa yang ingin kita bahas, kalimat-kalimat umum apa yang ingin kita tuliskan di bagian what is known. Misalkan kita berbicara dulu tentang perkembangan media digital, perkembangan teknologi digital di era sekarang sudah mulai pesat, sudah semakin pesat, begitu. Kemudian kita mulai berbicara lagi dengan adanya perkembangan teknologi digital yang semakin pesat, maka memungkinkan pemasaran UMKM lebih mudah di kalangan yang lebih luas. Seperti itu. Jadi kita katakan kalimat-kalimat umum yang bernada positif. Lalu setelah kita membahas atau menuliskan what is known, tidak lupa juga kita menuliskan yang namanya what is unknown. Kalau kita sudah berbicara hal yang positif di unknown pasti sebaliknya, ada positif, ada negatif, ada happy, ada unhappy. Jadi di what is unknown ini Bapak Ibu, di poin yang kedua, ini nantinya kita akan menuliskan beberapa permasalahan. What is the gap we want to fill? Nah, permasalahan-permasalahan di nomor 2 ini tentunya yang bisa kita jawab berdasarkan hasil. Jadi kalau misalkan hasil kita adalah meningkatkan performa pemasaran seperti tadi contohnya, hasil kita adalah meningkatkan performa pemasaran menggunakan pengenalan merek. Nah, berarti permasalahan-permasalahan yang kita angkat di sini juga terkait tentang pengenalan merek. Mungkin masih banyak UMKM yang belum bisa memperkenalkan lebih luas terkait merek mereka ke konsumennya. Atau mungkin
terkait tentang bagaimana agar merek mereka bisa terkenal. Jadi kalau kita tidak berbicara tentang mungkin strategi pemasarannya, ya kita tuliskan saja tentang apa yang kita dapat di bagian hasilnya. Seperti itu. Jadi intinya nantinya untuk membuat introduction kita berbicara hal umum bernada positif, kemudian kita sudah mulai masuk ke permasalahannya. Kemudian yang selanjutnya untuk di bagian introduction, Bapak Ibu, di poin yang ketiga ini ada how and why. So we fill the gap. Rasionalitas, purpose, and hypothesis. Jadi nanti kita akan mempromosikan atau menekankan pentingnya riset kita, pentingnya paper kita ini di bagian how and why ini, Bapak Ibu. Kemarin di sesi yang pertama Pak Ju menyampaikan bahwa sebenarnya ketika kita menuliskan paper itu kita sudah mulai menjual ide. Jadi bukan lagi kita menuliskan melaporkan hasil risetnya, tapi kita sudah menjual ide. Apa ide yang ingin kita jual? Apa temuan yang ingin kita angkat? Maka kita akan menuliskan di bagian how and why. Jadi how and why ini adalah di bagian akhir, paragraf-paragraf akhir di bagian introduction. Setelah kita berbicara hal umum, setelah kita berbicara permasalahannya, di bagian akhir kita tuliskan pentingnya penelitian ini karena apa. Kemudian selain kita menuliskan pentingnya penelitian ini, kita juga menuliskan solusi, kebaruan riset atau novelty yang kita angkat dalam penelitian kita ini. Kita tuliskan di bagian how and why. Kemudian di bagian how and why yang terakhir kita akan menuliskan tujuan risetnya. Jadi oleh karena itu maka riset ini bertujuan untuk apa? Untuk mengungkap tantangan-tantangan yang dihadapi UMKM di era perkembangan digital yang semakin pesat dan lain sebagainya. Nantinya silahkan disesuaikan kembali dengan riset Bapak Ibu. Di ketiga poin ini kita sudah dapat beberapa hal yang harus kita tuliskan di bagian introduction. Nanti untuk penulisan kerangka anatomi ini Bapak Ibu, seperti halnya kerangka. Kerangka itu tidak langsung kita buat yang panjang, langsung kita buat dengan berparagraf-paragraf. Tidak. Nantinya dalam penulisan kerangka ini kita hanya akan membuat kalimat-kalimat sederhana saja. Misalkan nanti untuk what is known kita akan buat 4-5 kalimat. Nah, kalimat sederhana saja, kalimat Bapak Ibu sendiri, tidak perlu adanya citasi, referensi, dan lain sebagainya. Jadi kita merdeka. What is known juga sama, 4-5 kalimat. Kemudian di how and why nanti ada urgensi risetnya, ada solusi atau novelty-nya, kemudian ada tujuannya, ada 3 poin di bagian how and why. Baru nantinya ketika kita mulai penyusunannya, dalam artian kita mulai digital writing-nya baru kita kembangkan. Jadi nanti kita akan menuliskan kalimat-kalimat sederhana terlebih dahulu di bagian kerangka anatomi. Ketiga poin tersebut adalah yang akan kita masukkan dalam introduction. Lalu setelahnya, setelah di bagian introduction, kita akan mulai masuk di bagian metodenya. Di bagian metode di sini, Bapak Ibu, metode di sini hanya menjawab what did you do, bukan why did you do. Jadi kita hanya menjawab apa yang dilakukan, bukan mengapa dilakukan. Kita ya, Bapak Ibu. Kalau misalkan Bapak Ibu menuliskan sebuah laporan riset, pastinya dituliskan alasannya. Kenapa Bapak Ibu menggunakan model penelitian ini, kemudian mengapa mengambil jumlah responden sekian, dan lain sebagainya. Namun untuk metode di paper itu kita hanya menjawab apa yang dilakukan. Jadi langsung dituliskan saja, riset ini menggunakan metode kuantitatif, deskriptif, sudah. Kemudian respondennya diambil sejumlah
orang dari universitas apa, mungkin ada spesifikasi yang lebih khususnya kualitasnya, misalkan ada gendernya apa, kemudian mungkin ada siswa atau mungkin people gitu, orang gitu ya. Nanti juga dituliskan di bagian metode. Kemudian setelah responden juga kita tuliskan tentang instrumennya. Nah, instrumen yang kita gunakan untuk pengumpulan datanya apa, kemudian dituliskan skala pengukurannya menggunakan skala apa, biasanya mungkin skala Likert dan sebagainya. Lalu yang terakhir kita tuliskan tentang analisis datanya. Di bagian analisis data nanti Bapak Ibu akan menjelaskan data yang diperoleh akan dianalisis menggunakan metode apa atau menggunakan software apa. Jika misal nantinya Bapak Ibu menggunakan sebuah software, alangkah baiknya untuk versi softwarenya itu dituliskan juga. Karena biasanya beda versi pasti akan beda hasilnya. Jadi misalkan Bapak Ibu menggunakan SPSS, NPLS, dan sebagainya, silahkan dituliskan juga terkait dengan versi yang Bapak Ibu gunakan, versi software yang Bapak Ibu gunakan. Keempat hal tadi Bapak Ibu yang akan kita tuliskan di dalam metode. Kemudian selanjutnya di sini ada result. Di nomor 5 kita akan menuliskan result. Result sama halnya dengan namanya what result did you get. Hasil apa yang Bapak Ibu peroleh. Jadi nanti kita akan menuliskan dulu hasilnya. Jadi nanti kita tuliskan dulu apa saja yang ingin kita cantumkan dalam result. Misalkan Bapak Ibu ingin mencantumkan tabel, tuliskan dulu tabel 1 tentang apa gitu. Tidak perlu dimasukkan tabelnya terlebih dahulu di kerangka ini, tapi tabel tentang apa, mungkin hasil wawancara terkait apa dengan siapa, seperti itu. Tuliskan seperti itu dulu saja Bapak Ibu. Tuliskan kalimat-kalimat singkat terlebih dahulu di bagian kerangka anatomi ini. Jadi hasil juga akan menyesuaikan. Kemudian discussion. Nah, discussion ini Bapak Ibu, how the result fill the gap. Nah, di bagian discussion ini nantinya akan kita tuliskan jawaban-jawaban dari permasalahan yang kita tuliskan di bagian unknown, tetapi berdasarkan result. Jadi unknown, result, dan discussion ini ada suatu benang merahnya Bapak Ibu. Pasti akan ada keterkaitannya. Jangan sampai Bapak Ibu menuliskan sebuah paper ada permasalahan yang tidak bisa terjawab di discussion atau tidak bisa terjawab dari hasil penelitian Bapak Ibu. Pasti nantinya reviewer akan menanyakan kenapa Bapak Ibu menuliskan sebuah permasalahan ini kalau tidak dibahas dalam paper Bapak Ibu. Jadi nanti pastikan sekali lagi Bapak Ibu untuk unknown atau gap-gap yang sudah dituliskan di sini ini terjawab di discussion, jawabannya dituliskan di discussion, tetapi berdasarkan hasil yang diperoleh. Terjadi yang saya sampaikan, misalkan kita ingin membicarakan tentang pemasaran digital. Pemasaran digitalnya terkait pengenalan merek menggunakan sosial media. Permasalahannya, mungkin masih banyak UMKM yang belum menguasai penggunaan sosial media untuk memperkenalkan merek dagangan mereka. Permasalahannya. Nah, di hasilnya kita membahas tentang bagaimana cara UMKM tersebut menggunakan sosial media untuk pengenalan merek. Maka discussion yang menjawab penelitian ini memberikan sebuah cara yang mana membantu UMKM dalam pengenalan mereka menggunakan sosial media dengan cara bagaimana. Itu tetap berdasarkan dengan hasilnya. Itu di bagian discussion. Kemudian di bagian conclusion yang terakhir Bapak Ibu, kita akan menjawab tujuan risetnya. Jadi di kesimpulan nanti Bapak Ibu tidak perlu menuliskan lagi tujuannya. Dari tujuan riset bla 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 maka dapat disimpulkan bahwa tidak perlu. Kita langsung tuliskan saja.
Dari penelitian yang dilakukan, dari hasil yang diperoleh, maka dengan adanya penggunaan media sosial untuk pengenalan merek dagang UMKM dapat meningkatkan performa pemasaran karena merek mereka lebih dikenal orang secara luas, gitu. Nah, contohnya seperti itu. Jadi kita hanya akan langsung menuliskan jawaban dari tujuan risetnya. Nah, selain jawaban dari tujuan riset, nantinya kita juga akan menuliskan kontribusi riset yang kita tuliskan ini. Jadi kontribusinya itu berupa kontribusi praktis dan teoritis. Jadi bukan kontribusi praktis atau teoritis, tapi kontribusi praktis dan teoritis. Ada dua kontribusi yang akan kita cantumkan dalam conclusion. Kemudian yang terakhir di bagian conclusion itu ada limitation. Nah, limitation ini opsional, boleh dituliskan jika ada dan tidak menurunkan kualitas papernya. Jadi kadang-kadang mungkin kita menuliskan penelitian ini hanya menggunakan responden yang terlalu sedikit, jadi data yang diperoleh kurang kuat. Seperti itu kan, apa yang kita jual kita patahkan sendiri, Bapak Ibu. Apa yang sudah kita tuliskan di awal untuk menjual temuan kita, untuk menekankan pentingnya penelitian kita patahkan sendiri di conclusion. Jadi jika seperti itu, lebih baik kita tuliskan dengan kalimat untuk riset, saran riset ke depannya. Riset lanjutannya terkait dengan riset Bapak Ibu ini, misalkan tadi masalah responden, mungkin untuk penelitian selanjutnya bisa digunakan untuk responden yang lebih luas, cakupannya tidak hanya di daerah, katakanlah di Yogyakarta saja. Nah, itu juga bisa. Jadi nanti kita akan mengisikan poin-poin tersebut di bagian conclusion. Dan tenang saja Bapak Ibu, mungkin kalau Bapak Ibu nanti menyaksikan hal seperti ini agak masih apa nih, kalau bahasa Jawanya itu ngawang-ngawang itu apa nih? Membayangkan masih abstrak bayangannya gitu ya. Tapi nanti setelah ini akan saya kirimkan Bapak Ibu di grup WA, akan saya kirimkan kerangka anatominya. Akan saya kirimkan di grup WA terkait kerangka anatominya yang Bapak Ibu bisa gunakan, yang Bapak Ibu bisa manfaatkan dalam penulisannya. Dan nanti ketika penyusunan kerangka anatomi Bapak Ibu, kita bisa menggunakan prinsip jam pasir seperti halnya yang ada di sebelah kanan ini. Prinsip jam pasir ini nantinya ini akan menunjukkan luasan dari pembahasan. Berawal dari nomor 1, dari pembahasan yang luas. Kalimat-kalimat umum, luas sekali pembahasannya. Kalimat-kalimat umum bernada positif. Pembahasan yang luas kita cantumkan di non. Kemudian, nomor 2, kita berbicara anon, kita berbicara gap, kita berbicara permasalahannya. Tentunya ketika kita sudah berbicara permasalahan, pasti akan lebih mengkerucut. Kita sudah mulai masuk ke dalam penelitian kita, permasalahan apa saja yang akan kita selesaikan dari penelitian yang kita lakukan. Maka di sini sudah mulai mengkerucut. Kemudian yang nomor 3, semakin mengkerucut lagi karena kita sudah berbicara tentang rasionalitas, tentang urgensi riset kita, tentang tujuan riset kita. Lalu di bagian nomor 4 ini adalah di posisi tengah, di bagian tengah-tengahnya, intinya yang paling kecil gitu ya, karena ini kita berbicara tentang apa yang kita lakukan. Apa yang kita lakukan untuk mendapatkan datanya, apa yang kita lakukan untuk analisis datanya, kita tuliskan di nomor 4, karena itu benar-benar hanya terkait tentang riset kita. Maka itu ada di bagian yang paling kecil, paling spesifik. Lalu di nomor 5 mulai melebar lagi Bapak Ibu. Setelah dari metode yang spesifik kita mulai melebar lagi, mulai meluas lagi. Resultnya dari langkah-langkah yang kita lakukan kita dapatkan hasil. Kemudian di nomor 6 di discussion semakin melebar lagi. Dari hasil yang kita dapatkan kita gunakan untuk menjawab permasalahannya Bapak Ibu. Dari hal yang spesifik terkait penelitian kita mulai
meluaskan lagi pembahasannya untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang ditemui. Kemudian di nomor 7, di conclusion, seperti tadi kita menjawab tujuan, memberikan kontribusi, dan lain sebagainya. Ini adalah hal-hal yang umum, Bapak Ibu. Jadi di kesimpulan kita langsung berbicara secara umum. Dari hasil yang kita peroleh, apa manfaatnya, bagaimana temuan kita ini, apakah berhasil menjawab tujuan atau tidak, maka ini akan kembali lagi ke pembahasan yang lebih luas lagi. Jadi dari yang luas mengkerucut kemudian meluas lagi. Jadi kita menggunakan prinsip jam pasir Bapak Ibu agar dalam penulisannya tidak terbolak-balik dalam penyusunan paper. Jadi mungkin terkait tentang anatomi, 7 pertanyaannya gambarannya adalah seperti ini. Dari gambaran ini mungkin ada yang ingin ditanyakan. Oh, ini sudah ada pertanyaan di chat. Dari Pak Wayan, tadi saya agak sedikit kedodoran di poin 4 metode jika tidak mohon diulang. Oh, okay, baik Bapak. Nah, dari pertanyaan Pak Wayan terkait metode ya Pak Ibu, terkait metode. Jadi metode tadi ini bukan lagi kita menjelaskan kenapa kita memilih sebuah metode, kita memilih sebuah sampel, tidak. Tapi kita hanya menjawab tentang apa yang kita lakukan. Apa yang kita lakukan. Nah, research desainnya apa yang Bapak Ibu gunakan dalam penelitiannya? Kualitatifkah, kuantitatifkah, dan lain sebagainya. Tinggal dituliskan. Kemudian population and sample-nya. Population and sample-nya berapa orang, berapa respondennya, diambil di daerah mana respondennya. Tinggal Bapak Ibu jelaskan saja. Responden dalam penelitian ini sebanyak 30 orang pengusaha UMKM di daerah Yogyakarta. Contohnya seperti itu. Tidak perlu dijelaskan mengapa diambil sampelnya di Yogyakarta, mengapa kita pilih sejumlah 30 di Yogyakarta, tidak perlu dijelaskan sampai panjang lebar, cukup kita menjawab what did you do, apa yang kita lakukan. Nah, kemudian Mas Wim, saya boleh bertanya Mas Wim mengenai metode ini. gimana ya? Kebetulan saya apa ya istilahnya gini. em, Apakah misalkan kita melakukan penelitian di suatu daerah mana gitu ya, karena di sana ternyata anunya ini ada masalah gitu, mungkin pencemaran atau apa. Terus apakah di judul kita di, dicantumkan daerahnya atau tidak perlu itu? Karena Oke. biar saya, terima kasih. Oke, baik Ibu. Nah, ini juga terkait tentang metode, ya, tentang terkait suatu daerah tertentu. Untuk masalah di judul itu dicantumkan atau tidak, itu terkait tentang bagaimana penelitian Bapak Ibu itu bisa diterapkan. Misalkan Bapak Ibu mengangkat sebuah permasalahan di suatu daerah, misalkan ada suatu wabah gitu, suatu wabah tersebut baru ditemukan di daerah katakanlah di Yogyakarta. Ada wabah penyakit di Yogyakarta dan itu belum meluas, baru mungkin di sekitaran Jogja, Jateng gitu. Nah, ketika Bapak Ibu membahas sebuah masalah khusus seperti itu, boleh silahkan dicantumkan dalam judulnya. Karena kita memberikan sebuah hasil penelitian untuk menyelesaikan sebuah permasalahan di satu daerah tertentu, suatu daerah khusus gitu. Namun kalau misalkan kita mengambil sampel di suatu daerah tertentu, misalkan tadi kita ambil di Jakarta, tapi untuk implikasi dari temuan kita, untuk kontribusi dari temuan penelitian kita, ini kita bisa aplikasikan secara luas. Contohnya tadi, misalkan memang data responden, kemudian lokasi wilayah yang kita gunakan untuk pengambilan datanya itu hanya di Yogyakarta, katakanlah. Tapi hasil dari penelitian ini, baik itu strategi yang ditawarkan, mungkin temuan yang ditawarkan, itu bisa dimanfaatkan secara umum, secara lebih global. Untuk di judulnya itu tidak perlu kita tuliskan di
Semua tidak perlu kita tuliskan untuk nama wilayahnya itu. Jadi kita bisa buat judul ini lebih umum. Ketika editor reviewer membaca judulnya ini menarik, jadi bisa diaplikasikan di tempat lain juga. Untuk masalah tempat dan responden itu cukup kita tuliskan di bagian metodenya saja. Begitu Ibu Musrawati terkait tentang nama atau tempatnya, wilayahnya begitu. Ya, matur nuwun, Mas Wim. Sama-sama Ibu. Ini kembali tadi ke metode gitu nih Pak Ibu terkait pertanyaan awayan tadi. Nah, tadi kita sudah bahas tentang respondennya. Kemudian setelah responden, setelah nama lokasi dan lain sebagainya, kita akan berbicara juga tentang instrumennya. Data yang Bapak Ibu peroleh itu diperoleh menggunakan metode instrumen apa? Wawancara kah, mungkin observasi, atau mungkin angket dan lain sebagainya. Kita juga tuliskan di metodenya. Tidak perlu dijelaskan juga kenapa dilakukan wawancara terhadap sejumlah orang di daerah ini. Tidak perlu, kita tuliskan saja. Kita lakukan wawancara terhadap beberapa orang di daerah ini. Itu. Kemudian setelah instrumennya, kita juga akan berbicara terkait tentang analisisnya. Setelah data yang kita peroleh dari instrumen-instrumen yang kita gunakan, selanjutnya data itu kita analis menggunakan apa? Menggunakan cara bagaimana atau menggunakan software apa? Silahkan dituliskan juga di bagian metode ini. Nama softwarenya beserta versinya. Kalau misalkan Bapak tahu ada versi berapanya, dicantumkan itu lebih baik. Karena semakin detail apa yang kita gunakan, apa yang kita tuliskan itu semakin baik. Jadi ada keempat poin tadi Bapak Ibu. Research design, population and sample, instrumen, kemudian analisis datanya untuk di bagian metode. Demikian ya Pak Wayan terkait tentang metodenya. Mungkin tadi kalau ada yang terlewat, jadi kita hanya menjawab 4 pertanyaan tadi. Itu Mas, untuk Mas mau tanya, Mas. jadi silakan Ibu Adelina. Mas, untuk di discussion itu apakah ada urutan ataupun poin tertentu yang harus dibahas seperti itu, Mas? Misal di bagian pertama itu menulis tentang hasilnya dulu, terus yang kedua dari teorinya, terus yang ketiga apa kayak gitu ada nggak, Mas, ketentuannya? Oke, baik Ibu. Nah, jadi kalau sebaiknya di bagian discussion itu kita akan menuliskan terkait mungkin permasalahan-permasalahan, gapnya permasalahan-permasalahan yang kita temui terlebih dahulu. Jadi kita temui atau permasalahan-permasalahan yang di luar dari gap-gap penelitian sebelumnya. Di permasalahan-permasalahan yang kita temui di lapangan yang mendasari riset kita, itu kita tuliskan terlebih dahulu. Kemudian permasalahan-permasalahan yang bisa kita angkat selanjutnya adalah permasalahan-permasalahan terkait penelitian-penelitian terdahulu, penelitian-penelitian sebelumnya, teori-teorinya mungkin belum banyak dibahas sebelumnya. Nah, kita juga bisa menuliskan. Tapi tetap kita harus berdasarkan dari hasil yang kita peroleh. Lalu nanti kita susun di discussion itu, kita jawab dari permasalahan-permasalahan yang kita tuliskan. Gitu, Ibu. Atau mungkin nanti di sini ada sedikit trik bagaimana kita menuliskan terkait kerangka anatomi ini, karena memang di bagian discussion itu lumayan tricky gitu ya Pak Ibu. Terkadang nanti takutnya ada yang kita bahas tapi belum ada permasalahannya atau ada permasalahan yang belum kita bahas. Nah, maka di sini ada sedikit tips and trick untuk penyusunan kerangka anatomi itu. Jadi kalau Bapak Ibu biasa menulis paper berawal dari introduction, itu sebenarnya tidak salah, tapi ada cara yang lebih tepat, yaitu kita akan mulai terlebih dahulu dari metode. Jadi urutan yang kita kerjakan pertama adalah metode. Kenapa harus metode? Karena di bagian metode itu adalah suatu
langkah-langkah yang sudah kita lakukan. Tinggal kita ambil saja dari riset kita. Entah riset desainnya apa, population sampelnya apa, dan lain sebagainya. Jadi kita kerjakan yang mudah terlebih dahulu. Baru yang kedua, bagian yang kita kerjakan selanjutnya itu adalah result dan discussion-nya. Nah, di bagian result dan discussion ini, tentunya nanti Bapak Ibu silahkan tuliskan dulu hasil-hasil yang ingin dibahas atau hasil-hasil yang mendukung kesimpulan risetnya. Dituliskan dulu di bagian result, lalu sebelum kita masuk ke permasalahannya, kita tuliskan dulu terkait discussion-nya. Jadi dari hasil-hasil yang Bapak Ibu sudah tuliskan tersebut, apa saja yang bisa kita bahas. Misalkan dari riset Ibu hanya bisa membahas mungkin terkait dari permasalahan-permasalahan yang kita temui di lapangan. Tuliskan dulu di sesi pertama atau pembahasan pertama terkait permasalahan yang banyak kita hadapi saat ini. Kemudian discussion yang kedua, mungkin dari temuan Ibu ini menjawab dari gap penelitian-penelitian sebelumnya terkait tentang apa, tuliskan dulu. Kemudian ketiga, kita tuliskan dulu pembahasan yang kita dapat dari hasil kita itu membahas tentang strategi penyelesaian masalah ke depannya itu seperti apa. Kita tuliskan dulu. Nah, baru nanti ketika Bapak Ibu sudah mengisikan di bagian discussion ini, kita kan sudah tahu jawabannya nih Bapak Ibu. Kita sudah mendapatkan jawabannya di bagian discussion, baru kita tarik menjadi sebuah permasalahan di bagian what is unknown atau di bagian introduction. Nah, maka nanti urutannya kita akan mulai dari method, result and discussion, conclusion, baru yang terakhir itu adalah introduction. Jadi kita tuliskan dulu jawabannya, baru kita tuliskan persoalannya. Kan seperti itu. Jadi lebih mudah kalau kita sudah tahu jawabannya, baru kita tuliskan permasalahannya. Tapi kalau nanti Bapak Ibu mengerjakan dari discussion, Bapak Ibu mengerjakan dari what is unknown-nya, takutnya, ditakutkan nanti ketika Bapak Ibu menuliskan di discussion-nya malah agak rancu. Karena mungkin Bapak Ibu sudah menuliskan permasalahan di unknown, tapi setelah Bapak Ibu baca-baca di hasilnya, Bapak Ibu baca di resultnya, ternyata tidak bisa dituliskan jawabannya di pembahasan. Jadi nanti untuk pembahasan, Ibu bisa mengikuti dari hasil yang Ibu peroleh, silahkan dituliskan beberapa pembahasan yang bisa Ibu bahas dalam discussion. Baru nanti kita tarik menjadi permasalahan di bagian introduction. Mungkin seperti itu Ibu Adelina untuk discussion-nya. Nanti untuk contohnya setelah ini akan saya tampilkan juga. Gitu. Baik, makasih Mas Wiam. Oke, terima kasih kembali Ibu. Oke, baik Bapak Ibu. Nah, ini tadi adalah terkait tentang bagaimana kerangka anatomi tadi kita buat, terkait apa saja yang perlu kita jawab, dan juga bagaimana sebaiknya kita menuliskannya. Nah, dari sini mungkin seperti tadi ya, kita masih membayang-bayangkan sebenarnya kerangka anatomi itu seperti apa. Nah, kerangka anatomi paper itu nantinya akan berbentuk seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini dari Rumah Scopus kita sudah membuat sebuah kerangka anatomi paper, template kerangka anatomi paper yang nantinya Bapak Ibu bisa manfaatkan, Bapak Ibu bisa pergunakan untuk mempermudah penulisannya. Jadi kita sudah sajikan dalam bentuk tabel, nantinya tinggal Bapak Ibu isi-isikan saja terkait tentang komponen-komponen apa yang harus dijawab. Nah, ini kita sajikan lengkap dari awal, dari sejak abstrak. Nah, di abstrak itu kita bisa kerjakan terakhir saja Bapak Ibu. Jadi dalam penulisan paper, jangan Bapak Ibu menuliskan abstrak terlebih dahulu. Abstrak itu nanti, urusan belakangan. Karena apa? Karena di bagian abstrak itu nantinya hanya kita akan ambil poin-poin dari body of paper-nya. Terkait background of the research, kita ambil 1-2 kalimat. Terkait tujuan, kita ambil 1 kalimat. Terkait metodenya, metode yang digunakan, apa saja kita ambil 3-4 kalimat. Kemudian hasilnya bagaimana? Kita ambil 1 kalimat,
Mayer conclusion-nya, kesimpulannya, bagaimana kita ambil satu kalimat, kemudian contribution to the field. Langkah selanjutnya, bagaimana kontribusinya, kita ambil satu kalimat saja. Jadi di abstrak kita bisa kerjakan terakhir, karena kita hanya ambil beberapa kalimat dari bagian body paper. Dan selain itu, di bagian abstrak ini, karena nantinya kita akan menyesuaikan ke jurnal tujuan, Bapak Ibu, jadi di akhir kita akan mencari jurnal tujuan terlebih dahulu. Kita dapat jurnal tujuan yang ingin kita tuju, kita lihat batas abstraknya itu berapa. Karena kalau Bapak Ibu menemukan jurnal tujuan dengan batas abstrak 250 sampai 300 itu kan cukup banyak gitu ya. Kita masih bisa menuliskan banyak hal di bagian abstrak. Namun kalau nanti Bapak Ibu hanya menemukan jurnal tujuan yang hanya membatasi katakanlah maksimal 100 kata, 150 kata, maka di bagian abstrak itu kita bisa pilih poin-poin yang penting. Dan di sini juga kita sudah tandai Bapak Ibu, poin-poin yang penting yang harus ada, itu ada keempat poin ini, yang kita beri tanda bold. Ada tujuan, metode, principal result, Mayer conclusion. Nah, jadi keempat ini yang kita isikan terlebih dahulu. Kalau misalkan nanti masih ada space kata, masih ada ruang untuk menambahkan kata lagi, silakan bisa ditambahkan background of the research-nya. Kalau masih ada ruang lagi untuk menambahkan kata, baru kita tambahkan contribution-nya. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Jadi kita utamakan terlebih dahulu ke 4 poin ini yang harus ada di bagian abstrak. Jadi agar jelas abstrak kita terkait dengan tujuan, metode, principal result, Mayer conclusion-nya. Kemudian, nah nanti ini untuk abstrak kita bisa kerjakan terakhir saja. Selanjutnya yang Bapak Ibu bisa mulai kerjakan itu adalah di bagian body of paper-nya. Di bagian body of paper itu nantinya akan berisi 7 pertanyaan tadi, 7 komponen. Introduction ada 1, 2, 3. Research method ada di bagian nomor 4, ada 4 jawabannya. Kemudian result ada beberapa hasil yang bisa kita tuliskan. Discussion, nah di discussion ini nanti kita akan mencari jawaban dari kalimat permasalahan kita tuliskan pembahasannya berdasarkan hasil. Kemudian untuk conclusion nantinya Bapak Ibu bisa tuliskan jawaban dari tujuan risetnya. Kalimat pendukung jawaban tujuan riset, kalimat pendukung jawaban tujuan riset. Nanti untuk kalimat pendukung jawaban tujuan riset ini, Bapak Ibu bisa tuliskan 1 atau 2 kalimat saja. Misalkan ada 2 kalimat pendukung, silahkan 2. Kalau misalkan 1, cukup 1 saja sudah cukup. Kemudian kontribusi risetnya. Kontribusi risetnya manfaat riset berupa manfaat teoritis, ini dan ya, dan manfaat praktiknya dan teoritis dan praktisnya. Jadi silakan nanti Bapak Ibu tuliskan kontribusi risetnya. Nanti Bapak Ibu bisa manfaatkan template kerangka anatomi ini yang Bapak Ibu bisa isikan untuk penulisan papernya. Nah, kerangka anatomi ini Bapak Ibu yang saya sebutkan di awal tadi ini adalah 703 framework. Jadi 7-nya itu adalah 7 pertanyaan yang harus kita jawab. Kosongnya, 0-nya 703, 703. 0-nya itu adalah zero citation. Jadi dalam penulisan kerangka anatomi paper ini Bapak Ibu jangan menambahkan citasi referensi. Murni kalimat Bapak Ibu sendiri. Jangan ada citasi, jangan ada referensi. Kalau Bapak Ibu satu kalimat SPOK titik, kalimat lagi SPOK titik, tidak perlu adanya citasi referensi. Kemudian 703, kosongnya adalah zero citation, 3-nya ini adalah body paper ini mengacu pada 3 kriteria judul tadi, yaitu method, significant object. Jadi kalau misalkan di judulnya berbicara tentang apa, pastikan juga yang kita tuliskan di bagian body of paper ini terkait tentang judulnya. Nah, nanti untuk file ini akan saya kirimkan di grup WA begitu ya Bapak Ibu. Silahkan nanti Bapak Ibu bisa manfaatkan
em, template ini untuk membuat kerangkanya. Bapak Ibu ingin mencoba membuat kerangka atau mungkin Bapak Ibu sudah memiliki draft paper yang sudah jadi. Kemudian eh, apakah ingin mengecek apakah sebenarnya paper ini sudah berurutan atau belum secara kerangka anatominya sudah memenuhi anatomi paper atau belum. Silakan bisa coba di breakdown. Nonnya Gitu. umum yang seharusnya ada apa saja, Ya, nanti silakan. saya coba ya, Mas. Saya kirimkan anunya saya. Mungkin minggu depan ya. Kirimkan Oke. anunya itu loh. Sudah betul apa enggak. Kan belum tentu menurut saya betul, tapi menurut orang lain kurang bagus. Iya toh, Mas? Nanti saya Oke, kirimkan. baik Ibu. Nah, silakan nanti kalau misalkan Bapak Ibu di sini ada yang ingin mencoba membuat kerangka anatomi ini, jika sudah jadi, silakan bisa kirimkan ke saya. Nanti kita sama-sama diskusikan. Nanti saya sedikit beri ulasan. Mungkin ada beberapa komponen yang perlu ditambahkan atau mungkin yang perlu dihilangkan. Nanti kita bisa diskusikan. Tinggal Bapak Ibu kirimkan saja untuk pekerjaan Bapak Ibu. Nanti kita akan diskusikan dan nanti kerangka anatomi ini Bapak Ibu akan sangat membantu kita dalam penyusunannya. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu tadi yang sudah memiliki draft paper, Bapak Ibu breakdown menjadi sebuah kerangka anatomi, ini membantu ketika nanti Bapak Ibu mengecek susunan draft paper Bapak Ibu, apakah ada yang kurang, apakah ada yang harus dihilangkan, apakah ada yang harus ditambah. Dan di sisi lain, ketika Bapak Ibu baru mulai menulis papernya, kerangka anatomi ini menjadi sebuah kerangka awal, kalimat-kalimat awal, outline awal yang ingin kita tuliskan. Dari kalimat-kalimat sederhana ini nantinya bisa kita kembangkan menjadi beberapa paragraf dalam paper itu. Jadi tidak membuat paper yang hanya yang penting banyak tulisannya, yang penting banyak halamannya, tetapi apa yang kita tuliskan, apa yang kita bahas di dalamnya itu sesuai dengan apa yang ingin kita jual. Jadi tidak meluas kemana-mana, jadi kita batasi dulu dari kerangka anatomi ini, maksimal kita membahas sampai apa, paling tidak kita membahas dari mana. Kapan Bapak Ibu harus mulai, dan di mana harus mengakhiri. Terkadang kan kita mulainya itu susah. Ketika sudah mulai, terlalu asik menulis, introduction saja bisa sampai 2-3 halaman. Nah, itu kan terlalu meluas kemana-mana. Jadi, kita bisa tahu dari mana kita mulai dan di mana kita harus mengakhiri setiap bagian-bagian dalam paper kita nantinya, Bapak Ibu. Ini ada pertanyaan lagi dari Pak Krimaula. Selain template, apakah dapat berikan contoh yang sudah diisi? Oh, oke. Baik, Bapak. Nah, di sini selain template-nya, nanti juga kami akan share, kami akan berikan, ini adalah contoh yang sudah diisi. Nah, untuk contoh yang sudah diisi ini, memang untuk di abstrak ini masih kosong, karena abstrak itu kembali lagi kita bisa isikan terakhir, jadi di abstrak ini hanya kita tuliskan untuk membantu Bapak Ibu dalam penyusunan abstraknya, tapi tidak perlu kita isikan di awal ini. Jadi kita langsung masuk ke bagian body of paper-nya. Di bagian body of paper, nantinya tentunya Bapak Ibu silahkan isikan untuk judulnya, kemudian untuk keyword-nya, menyesuaikan dari judul Bapak Ibu. Untuk judul dari kerangka anatomi ini, sepertinya ini transformasi digital pada pembelajaran. Gitu. Nanti coba saya cari judulnya. Di sini judulnya hilang. Nah, ini adalah sebagian contoh bagaimana nantinya ketika Bapak Ibu ingin mengisikan kerangka anatomi. Jadi di bagian kerangka anatomi ini, di bagian introduction, kita tadi kan ada 3 poin. Non, unknown, dan NY. Yang mana non itu akan kita isikan kalimat-kalimat umum, pernyataan-pernyataan umum yang bernada positif. Maka kita bisa menuliskan 4-5 kalimat. Contohnya di sini, ini karena hanya contoh begitu kita tuliskan 2.
di era modern ini, teknologi telah menjadi bagian penting dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan. Kalimat umum bernada positif. Kita berbicara tentang transformasi digital di dunia pendidikan, maka kita akan mulai dari kalimat umum. Kemudian nomor 2, transformasi digital memungkinkan proses pembelajaran menjadi lebih efektif dan efisien. Dari kalimat umum yang masih terkait tentang teknologi digitalnya, perkembangan teknologinya, di kalimat kedua kita sudah mulai masuk ke ranah pendidikannya. Transformasi digital atau perkembangan teknologi digital ini memungkinkan proses pembelajaran menjadi lebih efektif dan efisien. Dan nanti kalimat ketiga, kita mulai masuk lagi di yang lebih spesifik lagi, mungkin terkait tentang proses pembelajaran di bidang apanya, mungkin proses pembelajaran di sekolah menengah atas, pertama, sekolah dasar, dan lain sebagainya. Itu juga yang keempat dan yang kelima. Nanti Bapak Ibu bisa isikan introduction ini. Kemudian, what is unknown? Di unknown, kita akan berbicara masalah-masalah yang ditemukan. Jadi kita akan menuliskan kalimat-kalimat yang bernada negatif gitu nih. Jadi kita bisa awali, meskipun banyak institusi yang telah mengadopsi teknologi digital, implementasi yang efektif dan merata masih menjadi tantangan. Nah, jadi masih ada tantangan yang belum terselesaikan ini Bapak Ibu. Itu menjadi sebuah gap-nya. Nah, kemudian yang selanjutnya, tidak semua pendidik dan pelajar memiliki keterampilan yang memadai untuk memanfaatkan teknologi secara optimal dalam proses belajar mengajar. Tidak semua pendidik dan pelajar. Jadi masih ada masalah nih Bapak Ibu, ternyata walaupun teknologi ini sudah berkembang, tapi ternyata untuk pemanfaatannya baik pendidik maupun pelajarnya belum begitu menguasai. Contohnya seperti itu. Nanti untuk yang poin-poin selanjutnya 3, 4, 5-nya ini nanti silakan disesuaikan dengan hasil dan pembahasannya. Kemudian di HONW kita akan berbicara tentang urgensinya. Awali dengan kalimat seperti ini Bapak Ibu, bisa Bapak Ibu mengawali dengan penelitian ini penting karena kan sangat menjual gitu. Transformasi digital dalam pendidikan tinggi belum sepenuhnya berhasil. Kemudian setelah urgensinya kita langsung masuk ke bagian solusi yang diberikan atau penawaran kebaruan risetnya atau novelty-nya. Penelitian ini menawarkan pendekatan baru dalam penerapan transformasi digital, yaitu melalui strategi bla bla bla. Nah, ini. Silahkan nanti Bapak Ibu tuliskan solusi yang diberikan atau novelty yang Bapak Ibu ingin angkat dalam penelitian ini. Kemudian tujuan risetnya. Nah, tujuan risetnya nanti Bapak Ibu silahkan tuliskan penelitian ini bertujuan untuk menciptakan paradigma pembelajaran baru dan lain sebagainya. Nah, ini. Jadi disesuaikan lagi dengan riset Bapak Ibu masing-masing. Itu juga untuk research method. Nah, ini adalah bagian yang pertama kali kita isikan. Jadi kita bisa mulai isikan dari research methodnya terlebih dahulu. Riset desainnya tinggal kita ambilkan dari laporan riset kita menggunakan metode penelitian apa, tuliskan. Population sampelnya apa? Population dalam penelitian ini adalah para dosen dan mahasiswa di beberapa institusi pendidikan tinggi dengan jumlah responden sebanyak berapa? Silahkan, atau mungkin lebih spesifik lagi, dosennya berapa, mahasiswanya berapa, kemudian prodinya apa, fakultasnya apa, mungkin seperti itu. Juga bisa ditambahkan kalau ada kriteria-kriteria yang lebih spesifik. Kemudian instrumennya. Instrumen yang digunakan meliputi kuesioner dan wawancara terstruktur untuk mendapatkan data tentang pengalaman dan persepsi responden mengenai transformasi digital dalam pendidikan. Nah, seperti ini. Kemudian analisis, data yang diperoleh akan dianalisis secara statistik untuk mengidentifikasi
hubungan antara penerapan teknologi digital untuk membentuk paradigma pembelajaran. Nah, nanti silakan Bapak Ibu bisa sesuaikan berdasarkan hasil riset Bapak Ibu, laporan riset Bapak Ibu untuk di bagian riset method ini. Tinggal Bapak Ibu ambil saja, tuliskan di sini. Kemudian di bagian hasil, nah, di bagian hasil ini Bapak Ibu, karena template anatomi paper ini berbentuk tabel, jadi nantinya untuk pengisian dalam result, Bapak Ibu tidak perlu menambahkan atau memasukkan, misalkan ada tabel hasil wawancara, masukkan di sini, gambar masukkan di sini, tidak perlu Bapak Ibu. Bapak Ibu cukup narasikan saja atau tuliskan keterangan tabelnya. Misalkan hasil pertama itu adalah hasil wawancara. Hasil wawancaranya itu disajikan dalam bentuk tabel di tabel 1, keterangannya apa. Kemudian selain wawancara, dokumentasinya ada hasil dokumentasi, ada gambar 1, gambarnya menunjukkan apa, atau gambarnya ada apa saja yang bisa Bapak Ibu tuliskan dalam gambar itu, dijelaskan secara singkat saja di bagian result ini. Kemudian setelah itu di discussion. Nah, di discussion ini Bapak Ibu, karena tadi kita harus menjaga keterkaitan antara discussion dan anonnya, atau discussion ini harus bisa menjawab gap di nomor 2, maka nantinya untuk what is anonnya di sini, what is anon di nomor 2 ini, silakan Bapak Ibu bisa kopikan, kemudian dipastekan di sebelah kiri sini ya Bapak Ibu. Jadi di tabel kolom sebelah kiri silakan Bapak Ibu pastekan untuk anunya, kemudian di sebelah kanan ini adalah jawabannya. Jadi pastikan nanti kalau misalkan Bapak Ibu menuliskan 2 permasalahan, ada 2 pembahasan, ada 4 permasalahan, ada 4 pembahasan. Jangan sampai Bapak Ibu nanti menuliskan ada 3 permasalahan, tapi di pembahasannya ada 4. Nah, pembahasan yang terakhir dan ini menjawab dari permasalahan yang mana, atau malah sebaliknya, permasalahannya ada 4 tapi pembahasannya Bapak Ibu hanya menuliskan 3, berarti kan ada 1 permasalahan yang belum ada jawabannya. Maka nanti Bapak Ibu silakan pastikan dulu, tuliskan dulu seperti tadi yang sudah ditanyakan oleh Bu Adelina. Silahkan Bapak Ibu bisa memulai dari metode, result, kemudian discussion-nya. Nah, di discussion ini silahkan Bapak Ibu tuliskan terkait hal-hal apa saja yang bisa dibahas dari hasilnya. Contohnya adalah penelitian itu menunjukkan bahwa meskipun banyak institusi telah mengadopsi teknologi digital, implementasi yang efektif masih menghadapi hambatan. Bla 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 ini tuliskan dulu di sini. Kemudian yang kedua, tuliskan hari hasil penelitian ternyata didapatkan hasil bahwa tidak semua pendidik dan pelajar memiliki keterampilan dan lain sebagainya. Maka menunjukkan perlu adanya program pelatihan. Nah, nanti Bapak Ibu bisa masukkan permasalahannya di sini. Tarik permasalahannya. Jadi permasalahan yang dihadapi tidak semua pendidik dan pelajar memiliki keterampilan yang memadai. Kemudian di discussion-nya kan kita sudah memberikan jawaban dari permasalahannya, yaitu memberikan sebuah adanya program pelatihan terkait tentang pemanfaatan teknologi untuk di proses pembelajaran seperti itu. Nah, nanti silahkan disesuaikan. Perlu ditekankan ya Bapak Ibu, untuk anon dan discussion ini harus ada keterkaitan. 3, 3, 4, 4, 5, 5. Jangan sampai 2, di sini 3, di sini 3, di sini 2, atau yang lain sebagainya. Yang penting harus sesuai. Lalu untuk di conclusion-nya ini kita akan langsung menjawab tujuannya. Jadi tidak perlu lagi Bapak Ibu tuliskan misalkan berdasarkan tujuan penelitian bla 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 maka didapatkan hasil yang dapat kita simpulkan. Nah, tidak perlu, langsung saja seperti ini Bapak Ibu.
Dari hasil penelitian atau berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa transformasi digital memiliki potensi besar dalam meningkatkan kualitas pembelajaran dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, kalimat kedua ini adalah kalimat pendukung jawaban tujuan riset. Jadi kan di jawaban tujuan riset kita hanya menuliskan kalimat jawabannya, misalkan terjawab atau tidak, misalkan perlu diatasi agar implementasi dapat dilakukan secara efektif di seluruh institusi pendidikan. Kemudian pendukungnya, kalimat pendukungnya adalah kita tuliskan transformasi digital telah terbukti memberikan manfaat dalam hal meningkatkan aksesibilitas materi pembelajaran, memperkaya metode pengajaran, dan memfasilitasi kolaborasi antara dosen dan mahasiswa. Ini adalah jawabannya. Mungkin kalau misalkan Bapak Ibu ada sebuah cara strategi yang Bapak Ibu tawarkan, tuliskan juga. Dengan menggunakan strategi ini sangat memungkinkan untuk membantu pendidik dan pelajar untuk bisa lebih memanfaatkan teknologi digital secara efektif dan efisien dan sebagainya. Lalu selanjutnya di sini nomor 3 ada kontribusi penelitian. Nah, kontribusi penelitian kita bisa tuliskan kontribusi secara praktisnya bagaimana bisa dimanfaatkan untuk para praktisi di luar sana dan juga untuk para peneliti. Nah, dan ini bisa memberikan kontribusi terhadap literatur pendidikan dengan menyoroti pentingnya integrasi teknologi yang lebih seimbang dengan pendekatan yang sesuai. Jadi kita sajikan kedua kontribusi, baik kontribusi secara praktis maupun kontribusi secara teoritis, Bapak Ibu. Tidak hanya satu, bukan atau tapi dan itu Bapak Ibu. Jadi nanti silakan Bapak Ibu bisa coba untuk membuat kerangka anatomi ini. Nanti akan saya share begitu Bapak Ibu di grup WA dari template-nya dan juga contoh yang sudah diisikan ini. Gitu Bapak Ibu. Oke, sepertinya sudah banyak yang bertanya di kolom chat begitu ya. Oke, dari Ibu Adelina. Makna dari 703 tadi. Ada apakah kerangka anatomi ini ada poin yang berbeda antara penulisan paper untuk data kuantitatif dan kualitatif. Oke, baik Ibu. Nah, jadi sebenarnya untuk masalah 703 itu kita ambilkan itu adalah dari namanya Pak Jo. Kalau Pak Jo itu kan disingkat kan Pak JOE. Nah, sebenarnya 703 itu kita bisa memaknai itu sebenarnya sebuah kerangka anatomi yang sudah dipatenkan oleh Pak Jo diberi nama 703. Tapi untuk makna secara penulisannya, yaitu makna 703 itu adalah tujuhnya, itu adalah 7 pertanyaan. Yaitu 7 pertanyaan. Sebentar saya carikan. Nah ini, sebentar saya share screen-kan. Ini. Jadi 703 di sini kita bisa maknai bahwa kerangka anatomi tadi terdiri dari 7 komponen. Yaitu 7 komponen, yaitu ada what is known hingga conclusion tadi. Kemudian nolnya ini adalah zero citation, nol citasi tanpa adanya citasi. Anatomi paper adalah kerangka kerja struktural, bukan narasi literatur. Tidak dibutuhkan citasi dalam pembuatannya. Bapak Ibu silakan tuliskan kalimat Bapak Ibu sendiri, silakan merdeka terlebih dahulu. Ya, tiganya itu adalah mengacu pada judul. Setiap bagian dari paper harus konsisten menjawab dan merujuk pada judul. Judul adalah kompas, bukan dekorasi. Jadi judul ini kompas yang mana menunjukkan sebenarnya apa sih paper kita ini. Tujuannya apa, hasilnya bagaimana, itu kita bisa lihat dari judulnya. Tadi misalkan tujuannya untuk mengatasi tantangan, menjembatani, maka kan sudah jelas apa yang ingin kita bahas di dalam
kerangka anatomi ini adalah terkait tentang judul yang sudah kita buat. Jadi 703 itu sebenarnya maknanya adalah 7 komponen, zero citation, 3-nya itu mengacu pada komponen-komponen judul. Bisa kita katakan MSO. MSO itu kan ada 3 komponen di judul. Metode, signifikan, objek. Nah, jadi kita mengacu ke situ. Gitu, Ibu. Nah, kemudian untuk perbedaan poin kuantitatif dan kualitatif. Oke, untuk perbedaan kuantitatif dan kualitatif itu sebenarnya tidak ada perbedaan yang terlalu signifikan begitu nih Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu membuat kerangka anatomi baik kualitatif ataupun kuantitatif, silahkan bisa memanfaatkan kerangka anatomi paper yang sebagai contoh ini tadi. Tinggal nanti Bapak Ibu sesuaikan saja. Kemudian research metodenya menggunakan kuali, kuanti, dan lain sebagainya tulisan di sini. Kemudian population, instrumen analisis silahkan diisikan. Nah, mungkin nantinya ketika penyusunannya itu kadang perbedaannya di bagian result and discussion. Kebanyakan yang hasilnya dari penelitian kuantitatif itu kan resultnya dituliskan dulu, diskusinya dituliskan belakangan atau dipisah result and discussion. Kalau yang kualitatif nantinya dalam penyusunannya kita jadikan satu, yaitu tentang resultnya bagaimana, diskusinya bagaimana, resultnya bagaimana, diskusinya bagaimana. Jadi satu bagian kita membahas tentang result and discussion. Tapi untuk pembuatan kerangka ini nanti Ibu bisa memanfaatkan juga kerangka anatomi yang ini. Jadi untuk kuantitatif dan kualitatif silakan Bapak Ibu bisa menggunakan template kerangka anatomi yang saya contohkan di sini. Nanti tinggal Bapak Ibu sesuaikan saja dengan dengan penelitian Bapak Ibu, baik itu dari kalimat-kalimat umumnya ataupun bisa juga dari kalimat-kalimat tentang metodenya, discussion-nya, conclusion-nya, dan lain sebagainya. Jadi, kerangka ini hanya membantu kita membuat outline-nya saja, tapi untuk isinya tetap menyesuaikan dari penelitian Bapak Ibu. Betul ya Bapak Ibu? Silahkan bisa dibuat. Kemudian nanti kalau misalkan ada yang tanyakan, bisa tanyakan ke saya, kirimkan ke saya, nanti kita diskusikan. Lebih enaknya mungkin nanti bisa dijabrikan saja jika Bapak Ibu ada yang membuat kerangka anatomi ini, silakan dijabrikan ke saya agar lebih mudah untuk pengecekannya. Gitu. Oke. Kemudian sebentar. Kemudian untuk pertanyaan yang selanjutnya di sini dari Bu Sri Haryanti, untuk artikel jurnal apakah ada standar jumlah kata di setiap bagian-bagiannya? Untuk jumlah kata di setiap bagian-bagiannya yang tidak ada ya Ibu, untuk masalah misalkan introduction harus berapa, metode harus berapa, tidak ada. Secara formalnya itu tidak ada aturannya, tapi mungkin ada beberapa jurnal yang terlalu rigid begitu jika mengatur terkait misalkan introduction tidak boleh lebih dari berapa kata, kemudian metode tidak boleh lebih dari berapa kata, mungkin diatur. Tapi untuk secara umum, secara keseluruhan selama ini tidak ada pembatasan jumlah kata untuk tiap-tiap bagian. Mungkin jumlah kata itu dibatasi secara keseluruhan, baik dari judul hingga reference atau dari judul hingga daftar pustaka. Dan nantinya dalam penulisan paper itu Bapak Ibu, kalau kami sarankan silahkan bisa membuat jumlah kata keseluruhannya itu di angka 4.000-5.000 kata. Itu sudah aman karena kebanyakan jurnal itu membatasi sekitar 4.000 sampai 7.000 kata.
Walaupun tidak semua ya Bapak Ibu, mungkin nanti ada yang maksimal 10.000, maksimal 8.000, itu pasti nanti akan menyesuaikan jurnalnya. Tapi setidaknya kita bisa melewati batas minimal. Jadi nanti silahkan Bapak Ibu bisa membuat 4.000 sampai 5.000 kata dari judul sampai daftar pustaka. Dan nanti yang perlu mungkin masalah yang mana perlu kita tambahkan citasi banyak, mana yang perlu kita citasi, mana yang tidak perlu kita citasi, dan untuk penyusunannya menjadi beberapa kata itu akan kita bahas di sesi yang selanjutnya, yaitu terkait tentang digital writing. Jadi kita setelah membuat kerangkanya, baru kita bangun rumahnya. Kita buat bentuk-bentuknya, seperti apa bentuk rumahnya, ada berapa kamar, baru kita bangun tembok-temboknya. Seperti halnya paper, Bapak Ibu. Kita punya satu kalimat utama, kita bangun menjadi paragraf. Kalimat lagi membuat paragraf. Nantinya akan semakin banyak dan semakin luas lagi pembahasannya. Oke. Kalau kemudian selanjutnya dari Ibu Titik Haryanti, kalau artikel saya terkait stigma Asian di poin 1 dan 2 bagaimana ya? Mungkin Ibu Titik bisa menjelaskan sedikit terkait tentang stigma di sini, stigmanya yang bagaimana begitu Ibu? Atau mungkin terkait penelitiannya itu terkait tentang apa? Karena nanti untuk poin 1 dan 2, poin 1 dan 2 itu sebenarnya kita hanya terkait stigma HIV. Nah, nanti Ibu bisa tuliskan dulu. Memang mungkin Ibu penelitiannya terkait stigma HIV. Tapi nanti di bagian nomor 1 tentang what is known-nya, kalimat-kalimat umumnya, tetap nanti Ibu bisa mulai dari hal yang umum. Misalkan karena kita berbicara tentang HIV, nanti Ibu bisa berbicara tentang terkait kesehatan kesehatan reproduksi secara umum. Baru nanti mulai masuk ke dalam masalahnya. Kesehatannya di sini adalah tentang penyakit HIV-nya. Kemudian bagaimana stigma yang mulai banyak ditemui di masyarakat. Itu bisa kita tuliskan. Kemudian untuk kanonnya, kita menyesuaikan dari discussion-nya. Dari discussion-nya itu kita menjawab kanonnya. Jadi kita tuliskan dulu hasil-hasil yang kita peroleh, kita tuliskan dulu pembahasannya, sejauh mana hasil Ibu itu bisa memberikan pembahasan, baru nanti kita tarik menjadi kanon atau menjadi kalimat what is anonnya di nomor 2. Jadi mungkin nanti lebih lengkapnya Ibu coba bisa menuliskan terlebih dahulu, menuliskan terkait kerangka anatomi, terkait tentang artikel Ibu. Kemudian nanti agar lebih jelas lagi kita bisa diskusikan menggunakan kerangka yang sudah Ibu bahas. Karena kalau misalkan seperti ini kan masih agak sedikit ngawang-ngawang gitu, nggak sama-sama kita ngawang-ngawang. Mungkin nanti setelah ini kalau Ibu mau membuat, coba silahkan dibuat terlebih dahulu. Kemudian nanti bisa kirimkan ke saya, nanti kita diskusikan melalui WhatsApp. Sebaiknya bagaimana yang kita tuliskan, mungkin apa yang perlu kita tambahkan, perlu kita kurangi, perlu kita pindah posisinya. Ya, mungkin seperti itu Ibu Titik, tapi intinya poin 1 tetap harus selalu positif. Jadi poin 1 itu tetap kita harus menuliskan hal-hal positif. Jadi harus kita tuliskan hal-hal umum yang bernada positif. Sekalipun tema kita itu adalah suatu hal yang negatif terkait stigma negatif tentang HIV, terkait tentang mungkin HIV ini sudah merajalela dan lain sebagainya. Tapi nomor 1 itu kita harus tetap menyajikan kalimat-kalimat umum yang bernada positif. Mudahnya seperti ini mungkin Bapak Ibu, kita analogkan kalau Bapak Ibu melihat sebuah iklan, contohnya iklan apa ya, iklan obat, iklan sabun lah, iklan sabun mandi begitu ya Bu.
ketika Bapak Ibu melihat iklan sabun mandi, pasti kan tidak langsung iklannya itu langsung menjual beli sabun mandi ini dijamin wangi, jamin bersih, kan tidak. Jadi di iklan itu ada pengantarnya. Menjaga kesehatan badan, menjaga kesegaran badan adalah kunci menjalani kegiatan sehari-hari dengan nyaman. Dengan menjaga kesehatan badan, kita bisa melakukan aktivitas tanpa terkendala bau badan yang menyengat dan lain sebagainya. Kemudian baru permasalahannya. Permasalahannya misalkan, namun yang banyak kita gunakan saat ini, biasanya sabun-sabun itu tidak menjaga keharuman badan kita lama, hanya sebentar menjaga harum badan kita, mudah hilang ketika kita berkeringat. Baru kita sajikan apa yang produk yang kita ingin jual. Kalau dalam paper kita tuliskan urgensinya, kalau dalam iklan biasanya maka gunakan sabun ini untuk menjaga kesegaran lebih lama, menjaga wangi lebih lama tanpa takut berkeringat. Nah, seperti itu. Jadi kita juga tuliskan paper itu menggunakan kalimat-kalimat seperti iklan lah Bapak Ibu. Karena kita ingin menjual sebuah produk kita, maka kita akan mengarahkan pembaca itu tertarik terlebih dahulu membaca paper kita. Dari kalimat-kalimat umum, berada positif, mulai masuk permasalahannya, mulai kita jual, mulai kita tuliskan apa yang ingin kita bahas, pentingnya penelitian ini, solusi yang diberikan, dan lain sebagainya. Gitu deh, Ibu Titik, silahkan kalau nanti misalkan berkenan untuk membuat, berkenan untuk mengirimkan ke saya, nanti kita bisa diskusikan lebih lanjut. Oke, baik Bapak Ibu. Ini, sebenarnya di atasnya ada tentang dari Bapak Zain, zero citasi itu maksudnya untuk kerangka ya Mas. Enggih Bapak, jadi untuk zero citation itu untuk pembuatan kerangka ini. Jadi kalau misalkan nantinya Bapak Ibu itu kan pasti dalam paper kita itu pasti kita akan mensitasi tulisan-tulisan orang lain, mensitasi artikel-artikel yang sudah terbit sebelumnya, artikel-artikel yang tingkat dewa kalau yang dikatakan Pak Jo kemarin. Q1, Q2 kita akan citasi. Tapi untuk pembuatan kerangka ini kita tidak perlu mensitasi, tidak perlu memberikan referensi, tidak perlu terpengaruh dulu. Jadi jangan Bapak Ibu terpengaruh dari penelitian orang lain, tidak perlu Bapak Ibu terpengaruh dari bahasa orang lain. Silahkan tuliskan apa yang ingin Bapak Ibu tuliskan menggunakan kalimat Bapak Ibu sendiri. Itu poinnya jadi di situ. Jadi paper kita itu memang hebat, memang lebih kuat dengan rujukan yang kuat juga. Tapi selain kita merujuk tulisan orang lain, tulisan kita, kalimat kita, argumen kita itu juga diperlukan dalam paper itu, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu menulis terlalu banyak rujukan, nanti juga reviewer juga akan melihat, nah ini di mana ini sisi kalimat yang dibuat oleh si peneliti. Karena semua berdasarkan rujukan dari kalimat lain. Maka di sini silahkan nanti Bapak Ibu bisa membuat kalimat-kalimat dari Bapak Ibu sendiri, kemudian baru di sesi yang selanjutnya kita akan menyusun menggunakan referensi-referensi yang sudah kita kumpulkan. Kita mulai membangun temboknya, membangun atapnya, membuat pintunya dan lain sebagainya. Katakanlah seperti itu. Jadi usahakan setidaknya Bapak Ibu mungkin sudah memiliki sebuah kerangka agar di sesi yang selanjutnya bisa mencoba mempraktekkan juga cara digital writing-nya gitu. Seperti itu Bapak Ibu terkait tentang kerangka anatomi paper. Mungkin sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan lagi ya Bapak Ibu? Terkait mungkin apa saja yang perlu dituliskan begitu, silahkan monggo kita masih ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan gitu. Karena kami harap Bapak Ibu menguasai pembuatan kerangka ini agar paper yang Bapak Ibu hasilkan nantinya itu bisa lebih terstruktur, lebih lengkap apa saja yang harus ada,
lebih tepat di mana Bapak Ibu harus menuliskan sebuah kalimat itu. Jadi agar pembahasannya itu tidak melebar, jadi bisa fokus dengan apa yang ingin Bapak Ibu jual, bisa lebih menekankan dengan temuan yang Bapak Ibu ingin jual yang itu. Sebentar Mas Wan. Jadi, Saya akan nanyakan tadi yang untuk membuat kalimat-kalimat dalam risal ya. Kan penelitian sudah dilakukan dan sudah membuat laporan penelitian secara akademik kampus ya. Nah, untuk memasukkan kalimat-kalimat dalam anatomi tersebut, bagaimana supaya kalimat-kalimat tersebut itu nantinya secara berurutan masuk dalam sub dari risal. Bisa enggak? Apa memang murni urutan-urutan yang ya bisa dari mulai pikiran kita. Oke, baik Bapak. Nah, jadi untuk penulisan di risetnya nanti bisa disesuaikan saja dengan hasil yang Bapak peroleh. Kalau misalkan result itu pasti kan kita akan menuliskan hasil dari pikiran kita untuk di awal. Tapi kan setelah itu nanti kita juga akan menyajikan tentang hasil yang kita peroleh. Ya kan permasalahannya kalau misalkan ini tadi contohnya gini. Jadi nanti untuk di bagian result itu kita cukup menuliskan apa saja dulu yang kita ingin cantumkan. Yang terpenting misalkan Bapak ingin mencantumkan, mungkin itu baik data hasil wawancara, mungkin data tabel, gambar, dan sebagainya, silahkan dituliskan saja berurutan. Nah, berurutannya itu dari yang Bapak peroleh terlebih dahulu dari risetnya. Pak tuliskan dulu di kerangka ini, misalkan yang pertama ingin membahas tentang atau ingin menuliskan tentang hasil wawancaranya, silahkan kita tuliskan hasil wawancaranya. Kedua ingin menuliskan tentang mungkin masih hasil wawancara yang selanjutnya, boleh tuliskan atau mungkin hasil dokumentasi. Tapi kalau untuk penyusunannya, apakah itu harus disajikan dengan kalimat kita sendiri, nah itu nanti setelah dari kerangka baru kita tambahkan kalimat kita sendiri. Tapi kalau untuk yang lain memang bagian-bagian lain kan memang kita tambahkan kalimat-kalimat kita sendiri, tapi kalau untuk hasil, untuk result itu hanya kita tuliskan hasil apa saja yang bisa kita masukkan ke dalamnya. Kita ambil dari riset kita tuliskan di sini. Gitu. Apakah seperti itu, Pak Nasir, untuk pertanyaan? Oke, Sun. Oke, baik, Pak. Oke. Oke, ini di chat itu ada dari Ibu Sri Haryanti. Jumlah citasi yang baik untuk masing-masing bagian, berapa referensi yang Mas? Ya, untuk jumlah citasi itu nanti kita berbicaranya secara keseluruhan saja, Ibu. Untuk keseluruhan citasi itu sebaiknya di kisaran 30-an referensi. 30 referensi itu dari introduction hingga akhir, hingga conclusion. Tapi beberapa bagian yang harus ada citasi, beberapa bagian yang tidak harus ada citasi, nanti ada sendiri. Misalkan yang wajib ada citasi itu kan nanti pasti di bagian introduction. Kemudian setelah introduction juga ada bagian discussion. Mungkin nanti kalau misalkan di bagian metodenya ada beberapa metode yang Bapak Ibu gunakan, serupa dengan yang Bapak Ibu gunakan, mendukung bagaimana Bapak Ibu memilih metode tersebut, silakan boleh ditambahkan citasi juga. Kemudian di bagian discussion, nah di bagian discussion ini biasanya paling banyak kita, dan paling banyak sebenarnya, bisa kita perbanyak citasinya itu di bagian discussion. Kalau misalkan nanti Ibu mulai menulis dari introduction sudah ada referensinya, metode sudah ada referensinya, discussion sudah ada referensinya, tapi ternyata setelah dicek keseluruhan
katakanlah mungkin masih kurang untuk referensi yang digunakan, masih terlalu sedikit. Nah, nanti Ibu bisa tambahkan referensi-referensi itu di discussion untuk memperkuat hasil temuan kita. Jadi misalkan hasil temuan ini memberikan gambaran terkait pemanfaatan teknologi digital ini sangat positif, sangat signifikan dalam dunia pembelajaran. Tambahkan citasi. Hal ini juga serupa dengan penelitian yang dilakukan oleh siapa, yang mana membahas tentang apa. Itu juga bisa ditambahkan di diskusi. Jadi untuk masalah jumlah citasi, masalah jumlah referensi itu kita ambilnya keseluruhan saja Bapak Ibu. Kami sarankan setidak-tidaknya Bapak Ibu memasukkan sekitar 30-an referensi. Tapi kalau misalkan lebih banyak, jika lebih baik, tapi jangan asal menambahkan citasi referensi, tapi ada beberapa tempat di mana kita bisa menekankan, di mana kita bisa menambahkan citasi atau referensi tersebut. Contohnya tadi, misalkan di introduction, di bagian discussion, gitu. Gitu Ibu, terkait tentang jumlah citasi referensi. Ya. Baik Bapak Ibu, mungkin ada lagi yang ingin ditanyakan terkait kerangka anatomi ini. Dan nanti Bapak Ibu silahkan mencoba saja membuat kerangka anatomi ini. Silahkan dicoba terlebih dahulu karena biasanya memang kalau mendengarkan penjelasan belum mencoba mengerjakan itu masih abu-abu begitu nih. Maksudnya gimana? Tapi coba nanti silahkan Bapak Ibu bisa mengerjakan, kemudian coba kita diskusikan bersama, misalkan kalimat non harusnya ada yang positif, tapi tidak sengaja atau ternyata salah menuliskan ada permasalahannya, namun belum adanya, masih ada tantangan, masih belum terpenuhinya. Wah ini kalimatnya ini negatif nih Bu, Bapak harus dibuat di anon. Tapi di anon jangan anon ditambahkan kalimat negatif tersebut, tapi dipastikan harus terjawab di diskusi. Itu ya Bapak Ibu, nanti silahkan Bapak Ibu bisa mencoba terlebih dahulu, mencoba membuat jika ada yang ingin ditanyakan terkait kerangka anatominya, terkait bagaimana urutannya, nanti kita diskusikan bersama, kita bisa nanti saya berikan sedikit ulasan, kita perbaiki lagi gitu, agar lebih baik. Ya, mungkin sampai di sini Bapak Ibu, adakah ini yang ingin ditanyakan karena kita juga sudah hampir jam 9 malam sebelum sesi ini berakhir. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan. Jadi kami sudah mulai menulis ya Mas ya ini ya. Bagaimana Ibu? Jadi sudah mulai menulis ya Mas ya tugas kami ya. Oke Ibu, nah nanti Ibu sudah mulai menulis, namun menulisnya dalam bentuk kerangka terlebih dahulu, seperti yang contoh tadi dan template-nya tadi. Nanti akan saya kirimkan di grup Ibu. Baik Mas, kasih. Oke, baik Ibu, terima kasih. Oke, baik Bapak Ibu, nah mungkin jika sudah tidak ada yang ingin ditanyakan, silahkan nanti bisa coba dikerjakan setelah saya kirimkan. Kemudian jika mungkin ada beberapa hal yang terlewat untuk video record Zoom ini, akan selalu berusaha kami update secepatnya. Biasanya siang itu sudah kami pastikan terupload. Nanti silahkan bisa dicek di link yang sudah dikirimkan di grup untuk di hari selanjutnya. Nanti kalau misalkan sampai sore ternyata belum ada update, silahkan sebelum ditanyakan di grup, konfirmasi di grup, nanti coba saya tanyakan ke tim kami untuk mengecek mungkin ada masalah ketika uploadnya atau mungkin ada pembalasan dari YouTube atau lain sebagainya, karena memang kendala-kendala tersebut terkadang di luar kendali kami. Sudah selesai kami upload ternyata hilang lagi, nah kan perlu kita upload ulang. Nanti silahkan Bapak Ibu bisa cek di link YouTube-nya jika ada
pertanyaan mungkin di luar dari videonya, ada yang terlewat belum ditanyakan malam hari ini, silakan bisa ditanyakan melalui chat, bisa chat ke saya ataupun di Bapak Ibu. Gitu ya Pak Ibu. Jika sudah cukup, ini sudah tepat pukul 21.00 WIB begitu ya, mungkin di tempat Bapak Ibu yang berasal dari Indonesia Tengah atau Indonesia Timur sudah lebih malam lagi. Nah, mungkin sebaiknya sekarang kita bisa beristirahat terlebih dahulu untuk menjaga kesehatan kita, menjaga pikiran kita tetap jernih dalam penulisan papernya dan dalam bekerja esok hari. Gitu Bapak Ibu. Jadi kita bisa cukupkan terlebih dahulu ya untuk malam hari ini. Kita cukupkan terlebih dahulu. Nah, mungkin kurang dan lebihnya dari saya dan tim Mas Kopus, saya mohon maaf ini sebesar-besarnya. Untuk malam hari ini bisa kita akhiri. Selamat beristirahat, selamat mencoba menulis kerangka anatominya. Sampai bertemu lagi di sesi yang selanjutnya ke sesi digital writing. Dan saya tutup, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan terima kasih Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima Waalaikumsalam kasih Mas warahmatullahi Terima Wiam. kasih Mas wabarakatuh. Terima Wiam. kasih Mas Wim. Terima kasih kembali Bapak Ibu. Mohon izin mengakhiri Zoom Bapak Ibu. Baik. Baik.